Baik, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1, hari ini kami akan memaparkan materi kami. Adapun materi kami itu berjudul Reaksi Asam Basa. Adapun pendahuluan dari materi kami, pengertian dari reaksi asam basa. Reaksi asam basa adalah reaksi kimia antara asam di mana zat yang melepaskan ion H+ dan basa yaitu zat yang menerima ion H+. Atau melepaskan ion OH-, di mana reaksi ini umumnya menghasilkan garam dan air, yang disebut reaksi netralisasi. Adapun prosedur kerja secara umum dari reaksi asam basa, tentunya yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Disiapkan buret, Erlenmeyer, pipet volume, gelas ukur, dan indikator misalnya yang digunakan itu phenolphthalein atau methyl orange. Kemudian dipilih larutan asam dan basa yang akan dianalisis misalnya seperti HCl dan NaOH. Kemudian dilakukan pengisian larutan di mana diisi buret dengan larutan standar misalnya yang digunakan NaOH 0,1 N. Kemudian digunakan pipet volume untuk mengambil sejumlah tertentu larutan sampel misalnya HCl dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu dilakukan prosedur kerja selanjutnya ada penambahan indikator, ditambahkan beberapa tetes indikator sesuai jenis reaksi, misalnya phenolphthalein yang awalnya tidak berwarna akan berubah menjadi warna merah muda. Adapun methyl orange yang awalnya berwarna merah kemudian berganti menjadi warna kuning. Prosedur selanjutnya yaitu tahap keempat, proses titrasi, di mana diteteskan larutan dari buret basa sedikit demi sedikit ke dalam Erlenmeyer yang berisikan sampel asam. Kemudian digoyangkan Erlenmeyer agar larutan tercampur merata. Kemudian selanjutnya ada tahap pengamatan titik akhir, di mana di sini dihentikan penambahan ketika terjadi perubahan warna yang permanen sesuai dengan indikator yang digunakan. Kemudian perubahan warna ini menandakan titik akhir titrasi yang diartikan mendekati titik ekivalen. Kemudian setelah itu dilakukan pencatatan data di mana dicatat volume larutan standar yang digunakan dari buret, lalu dilakukan titrasi ulang kembali yang biasa disebut dengan duplo atau triplo untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Lalu setelah itu dilakukan perhitungan kadar untuk tahap akhirnya. Selanjutnya, jenis reaksi asam basa dan indikator. Prinsip pemilihan indikator. Indikator dipilih berdasarkan pH titik ekivalen reaksi. Indikator harus berubah warna pada atau dekat pH ekivalen. Perubahan warna harus jelas dan mudah diamati. Kemudian, jenis reaksi asam basa dan indikator yang digunakan. Yang pertama, asam kuat vs basa kuat, di mana pH ekivalennya 7, indikator phenolphthalein di mana pH-nya 8,2 sampai 10,0 yang tidak berwarna hingga menjadi merah muda, atau metil merah di mana pH-nya 4,4 sampai 6,2 merah hingga kuning. Keduanya bisa dipakai karena perubahan pH sangat tajam di sekitar titik ekivalen. Kemudian yang kedua, asam kuat vs basa lemah di mana pH ekivalen 7 agak asam. Kemudian indikator metil orange di mana pH-nya 3,1 hingga 4,4, warnanya merah hingga kuning atau metil merah. Next. Selanjutnya jenis reaksi asam basa yang ketiga, asam lemah vs basah kuat, di mana pH ekivalennya 7 agak basa. Indikatornya phenolphthalein di mana pH-nya 8,2 hingga 10, tidak berwarna hingga merah muda. Kemudian yang keempat, asam lemah vs basa lemah, di mana ini tidak cocok untuk titrasi dengan indikator asam basa biasa karena perubahan pH sangat kecil. Biasanya digunakan pH meter atau metode potensiometri. Next, contoh kasus analisis golongan obat vitamin C yang kami ambil dari jurnal dengan judul analisis kualitatif kadar obat dengan metode titrasi asidi alkalimetri. Next.
Contoh kasus analisis golongan obat vitamin C, di mana di sini menjelaskan prosedur kerja. Yang pertama, pengambilan dan preparasi sampel. Dilakukan pengambilan sampel vitamin C, kemudian masing-masing obat ditimbang sebanyak 20 tablet, kemudian dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian yang kedua, pembuatan prereaksi, di mana pada penelitian ini digunakan prereaksi berupa NaOH konsentrasi dengan 0,1 N dengan menimbang NaOH sebanyak 4 gram lalu dilarutkan dengan Aquades steril sebanyak 1 liter di dalam labu ukur. Bereaksi kemudian dihomogenkan dan ditampung dalam wadah yang sesuai. Kemudian yang ketiga, pengujian sampel. Pada pengujian kadar pada sampel tablet vitamin C dilakukan penggerusan dan ditimbang sebanyak 0,24 gram, lalu dilarutkan dengan Aquades steril sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan 2 tetes indikator PP dan dititrasi dengan NaOH 0,1 N hingga terbentuk warna merah muda. Next. Selanjutnya, alasan penambahan bahan dan bereaksi pada VC500. Yang pertama itu Aquades sebagai pelarut. Alasannya untuk melarutkan tablet VC500 sehingga vitamin C atau asam askorbat bisa berada dalam bentuk larutan dan bereaksi dengan bereaksi titrasi. Terus, tanpa pelarut, zat aktif tidak dapat bereaksi merata. Yang kedua, NaOH atau natrium hidroksin 0,1 N. Alasannya digunakan sebagai titran. NaOH akan menetralkan gugus asam minus COOH pada vitamin C menjadi terbentuk reaksi asam basa stoikiometri. Normalitas diketahui sehingga volume titran bisa langsung dipakai untuk menghitung kadar vitamin C. Next. Yang ketiga, indikator fenolvein atau PP. Alasannya vitamin C adalah asam lemah. Titrasinya dengan basa kuat atau NaOH memerlukan indikator yang berbentuk warna pada pH akhir titrasi. Fenolvein dipilih karena berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda pada pH 8 sampai dengan 10 sesuai titik akhir titrasi asam askorbat dengan NaOH. Indikator ini memberi tanda visual titik akhir reaksi. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Teman-teman bisa lihat hasilnya pada tabel yang di layar. Terus pembahasannya, pada pengujian kadar sampel VC500 diperoleh hasil perubahan warna menjadi merah muda setelah dilakukan proses titrasi. Adapun rata-rata kadar yang didapatkan yakni 1.490 mg. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, tablet VC500 mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5% dari jumlah yang tertera pada etiket. Hal ini tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pengujian melebihi batas kadar pada etiket. Selanjutnya ada perhitungan kadar obat di mana kadar vitamin C pada VC500 berdasarkan data yang tercantum di laporan, di mana mendapatkan hasil sampel pertama, hasilnya itu 1.315 mg. Sedangkan hasil sampel kedua itu 1.666 m. Rata-rata 1.490 mg. Kadar pada label 500 mg per tablet. Kemudian perhitungan kadar obat, di mana hitungan rata-rata hasil uji, X sama dengan 1.315 ditambah 1.666 dibagi dengan 2, di mana X sama dengan 2.981 dibagi dengan 2, mendapatkan hasil 1.490,5 mg, sehingga hasil rata-rata 1.490 mg. Kemudian hitungan persentase kadar terhadap label, persen kadar sama dengan hasil rata-rata per label dikali dengan 100%. Persen kadar 1.490 dibagi dengan 500 dikali dengan 100%. Mendapatkan hasil 298%. Kesimpulan dari hasil analisis titrasi ini menunjukkan kadar vitamin C dalam VC500 adalah kira-kira plus minus 1.490 mg per tablet.
Jika dibandingkan dengan label 500 mg, maka kadar nyata sekitar 298% dari kadar yang tertera. Artinya, kandungan vitamin C jauh melebihi batas yang dicantumkan pada etiket. Kemudian masuk di contoh bahan dan golongan obat yang bisa menggunakan reaksi pada materi yang telah dipaparkan, yaitu yang pertama ada vitamin C, contohnya asam ascorbat memiliki gugus psikologa asam lemak bisa bereaksi dengan asam lemak isis dengan titrasi asam basa. Kemudian yang kedua ada aspirin, contohnya ada asam asetil salisilat mengandung gugus asam karboksilat bereaksi dengan massa kuat sehingga kadarnya bisa turun lewat titrasi. Kemudian yang ketiga ada paracetamol, ada gugus firman yang bersifat asam lemak dengan nilai Z bisa ditentukan konsentrasinya. Contoh yang keempat yaitu ada antibiotik, contohnya antibiotik tetrasiklin HCl bentuk garam asam saat dilarutkan bersifat asam bisa dititrasi dengan basa untuk mengetahui kadar. Yang kelima ada antasida MgOH2 CaCO3 AlOH3 ini bersifat basa bekerja menetralkan asam lambung. Kadar basa ini dapat ditentukan dengan titrasi menggunakan HCl. Alasan utamanya yaitu karena senyawa tersebut memiliki gugus fungsional